Untuk bersih-bersih barang rumah Pitung kita biasa pakai minyak polis. Si sanggar rumah ini mah bagi mereka mah rumah kedua untuk mereka pada latihan nari sama latihan silat. Rumah si Pitung ini itu milik Haji Saifuddin. Kira-kira ada arsip-arsip apa yang sampai sekarang itu masih ada tentang Pitung? Tetap lestari aja dah. Ya, sebagai cagar budaya, terus dilindungi juga. Dan pengunjungnya juga mudah-mudahan tambah ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarno, umur 40. Saya bertugas sebagai petugas kebersihan di Rumah Si Pitung. Rumah Si Pitung ini itu milik Haji Saifuddin. Dia juragan sero, alat nangkep ikan tuh yang di laut. Ada sero, ada bagan. Itu punya dia. Kalau untuk Bang Pitung hanya singgah aja sih. Awalnya dia merampok, lama-lama dia kenal jadi teman. Ya, kalau untuk rumah juga bangunannya kan bukan bangunan Betawi itu, bangunan Makassar. Mulai dari jam 7:30 awal kita absen, mulai kerja, kita nyapu, kita ngepel. Bersihin barang koleksi juga. Pekerjaan sih banyak sih ya. Kayak kerja bakti pun kita ada. Mengkilap jadinya kalau pakai minyak. Tapi bukan cat. Untuk bersih-bersih barang rumah Pitung kita biasa pakai minyak polis. Kita nyebutnya di sini minyak polis. Kalau untuk tempat lain kemungkinan beda lain. Kalau untuk barang-barang sekarang kayaknya udah replika semua ya. Karena yang aslinya yang saya tahu udah dipindah juga. Kemungkinan nggak tahu taruh di museum kemana, nggak tahu juga. Merawat tembok relief itu biasanya kita pakai braso kalau nggak batu hijau, karena dia kan posisi bahannya itu semacam tembaga ya. Jadi kalau nggak dibersihkan pakai itu dia kemungkinan kayak berjamur. Untuk renovasi kita gapura sama tembok seukuran rumah Si Pitung ini, semua sekelilingnya gitu. Ruangan kita ada audiovisual, paling untuk putar film kayak sejarah Pitung, terus sejarah Museum Bahari, kayak Sunda Kelapa, pelabuhan tuh. Ruang tunggu kita ada, udah kita siapin kursi, terus tempat taruh sepatu pun ada, itu ada, udah kita siapin.
pengalaman kayaknya bekerja di sini kita kayak ngurus rumah sendiri ya, karena kan bentuknya ini rumah. Jadi ya pengalamannya ya kayak rumah sendiri aja. Untuk pelang nama baru mengikuti proyek sini kan, itu baru dipasang kemarin juga tuh, belum lama. Kemungkinan baru ada 1 minggu dipasang. Karena dulu kan nggak ada yang tahu tuh waktu dia bangunnya, makanya disebutnya Masjid Al-Alam. Karena dia kan ada di tengah-tengah hutan. Sama juga kayak rumah si Pitung ini. Semuanya kan ini awalnya memang laut sama apa sih, tambak ya awalnya gitu. Jadi kalau untuk Al-Alam memang lebih tua dari rumah Pitung. Dia sekitar 1626. Disebutnya itu sekarang kan Masjid Al-Alam, kadang-kadang ada Masjid Pitung gitu kan. Karena dari Bang Pitung pun pernah bersembunyi di situ juga, pernah ibadah di situ juga. Di tahun 2021 saya awal mula masuknya, saya waktu itu dapat info di rumah di Museum Bahari butuh staf untuk di Rumah Pitung untuk sebagai pembantu. Akhirnya di tahun 2020 akhiran itu saya ngelamar, kebetulan alhamdulillah keterima. Dan sampai sekarang udah di jalan tahun kelima saya di Rumah Pitung. Kalau misalkan ada datang pengunjung, saya ajak keliling di Rumah Pitung. Kadang juga ada juga yang minta antar ke Masjid Al-Alam, yaitu nanya-nanya tentang ini rumah, sejarahnya gimana, awal mulanya berdirinya rumah itu gimana. Kalau bagi anak-anak belakang yang masih ikut sanggar, rumah ini mah bagi mereka mah rumah kedua untuk mereka pada latihan nari sama latihan silat sebenarnya sebelum direnovasi. Terus yang berkaitan tentang si Pitungnya itu, kira-kira ada arsip-arsip apa yang sampai sekarang itu masih ada tentang Pitung. Dan apalagi kalau misalnya kalau mahasiswa itu dia lebih agak detail gitu sih nanya-nanyanya, arsip lah inilah itulah. Ada nilai Islamnya ya, unsur-unsur Islamnya di sini. Dan saya juga kadang nemenin mahasiswa-mahasiswa itu yang datang ke sepuh-sepuh belakang untuk nanya terkait tentang sejarah ini rumah zaman dulu itu kayak gimana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ada juga sih biasanya datang sini tuh untuk meminta cari tahu tentang SOP-nya kalau misalnya mau bikin event tuh kayak gimana. Jadi saya yang masih izinnya kayak gini gitu. Untuk harapan kayaknya ya biar tetap lestari aja dah. Ya, sebagai cagar budaya, terus dilindungi juga. Dan pengunjungnya juga mudah-mudahan tambah rame dengan adanya renovasi kan. Seperti yang kita tahu bahwa peradaban kebudayaan di Jakarta yang dimulai dari pesisir Marunda itu sudah tersohor. Sehingga perlu menggali potensi keunikan budaya lokal sebagai salah satu identitas kota Jakarta.
sejarah maupun praktek budaya yang semakin jarang diturunkan. Oleh karena itu, melalui RGD ini merupakan sebuah momentum penting untuk menyatukan persepsi. Pagi hari pergi ke Cikini, mampir bentar beli jagung. Presentasi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas bimbingannya Pak Agung.